Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Senang sekali saya menjumpai pendengar Renungan Pagi edisi 8 April 2023. Pagi ini kita akan membaca Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sudah selesai. Saudara-saudaraku, saya menyampaikan selamat Jumat Agung bagi kita sekalian yang telah kita peringati hari kemarin. Dan sekarang kita sedang mempersiapkan diri kita untuk menyongsong perayaan Paskah esok hari. Apakah yang sedang kita peringati, saudaraku? Adalah puncak karya Kristus yang datang ke dalam dunia ini untuk kita sekalian. Ketika kita memandang kematian Yesus dan merenungkannya, maka kita menemukan keanehan. Detik-detik terakhir Yesus akan menghembuskan nafasnya dan menyerahkan nyawanya. Ketika ia berteriak, aku haus, ia bukanlah meminta minum, ia bukanlah meminta pertolongan, tetapi ia hanya melampiaskan rasa yang sedang dihadapi di kala itu. Saudara sekalian, ketika ia berteriak meminta, aku haus, dan berkata aku haus, Yesus menolak minuman yang disajikan dan diberikan kepadanya. Dalam Matius pasal 27 ayat 34 dikatakan bahwa Yesus diberi minum anggur bercampur empedu. Dan dalam Markus 15 ayat 23 dikatakan bahwa Yesus diberi anggur bercampur mur. Ini bukanlah kontradiksi, saudaraku, karena minuman itu adalah anggur bercampur ramuan tertentu yang mengandung baik empedu maupun mur. Tetapi pada saat Yesus mengecap minuman itu, mengunjukkan di bibirnya sambil lewat, saudara sekalian, dikatakan bahwa ia tidak mau meminumnya. Mengapa? Padahal sebenarnya ia sedang haus. Yesus tidak mau meminum anggur bercampur empedu atau mur itu, karena minuman itu adalah minuman yang mengandung ramuan yang bisa membius atau mengurangi rasa sakit, dan diberikan kepada orang yang disalib sebagai suatu tindakan belas kasihan kepada mereka. Ketidakmauan Yesus menerima pengurangan rasa sakit, penderitaan merupakan suatu hal yang karena ia dengan rela hati ingin menanggung dan melakukan semuanya sebagai tuntutan keselamatan manusia. Saudara sekalian, ia tidak mau mengurangi sedikit pun, tetapi ia memang menolak minuman yang mengandung ramuan bius itu, sebab ia tidak mau memikul hanya sebagian atau 90% hukuman dosa kita. Ia dengan rela hati mau memikul seluruhnya atau 100% hukuman dosa kita. Karena itu seluruh hukuman dosa kita telah dibereskan oleh dia di atas kayu salib. Dan karena itu perkataan sudah selesai, purna tugasnya, apa yang dipercayakan Bapaknya telah selesai dikerjakan dengan tuntas. Kata-kata sudah selesai dalam Yohanes pasal 19 ayat 30 menunjukkan bahwa penderitaan aktifnya untuk memikul seluruh dosa kita sudah selesai. Dalam bahasa Yunani, tetelestai. Apakah artinya? Pertama-tama berarti bahwa seluruh nubuatan perjanjian lama yang berhubungan dengan kematiannya sudah digenapi dengan sempurna. Di ayat yang ke-28 dikatakan, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Semua nubuatan tentang dia telah diselesaikan dengan sempurna. Kata tetelestai atau sudah selesai menunjukkan bahwa ia sudah selesai mentaati seluruh hukum dan perintah Allah untuk karya keselamatan manusia. Sudah selesai berarti juga bahwa seluruh kuasa setan dan dosa telah dikalahkannya. Dan Kristus masuk ke dalam kemenangan atas peperangan melawan setan dan dosa.
Dosa telah membinasakan Kristus, namun dengan pembinasaan itu Ia telah menyelesaikan dan mewakili manusia yang dibinasakan di atas kayu salib. Dan seluruh keadilan Allah telah dipuaskan atas nama umatnya ketika Kristus mati di atas kayu salib. Dengan demikian, Ia mengatakan telah selesai seluruhnya yang harus dikerjakan untuk keselamatan manusia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jalan salib memang dipilih oleh Allah sebagai bukti betapa besar dan tak terjangkaunya kasih Allah kepada manusia. Kasih Allah dijawab dengan perlawanan, kebencian, amarah, hinaan, cercaan, dan perilaku antisosial lainnya. Allah tidak mundur. Ia tidak menyayangkan anak tunggalnya menjadi kurban. Ia merelakan anaknya, dan anaknya pun dengan taat setia menanggung semua kehendak Bapaknya. Penderitaan dan kematian Yesus telah dinubuatkan dengan tuntas. Kasih yang tak pernah pudar. Walaupun saudara sekalian manusia di bumi ini atas nama ekonomi, karir, sara, dan lain-lain, manusia cenderung tidak punya kekuatan untuk memberlakukan kasih yang sejati dan kasih yang ada dalam diri Kristus. Karena itu saudara sekalian, menjelang perayaan Paskah esok hari yang kita rayakan, semua penderitaan telah Kristus alami dengan tuntas. Karena kasih yang menggerakkan Bapa untuk mengutusnya datang ke dalam dunia ini agar kita dibereskan dari segala dosa dan supaya kita memperoleh jalan masuk ke hadirat-Nya, hubungan kita dengan Bapa dipulihkan. Kasih yang sempurna saudara-saudaraku. Dan karena itu menyadari kasih Tuhan yang begitu besar, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, sudah seberapa besarkah kasih kita kepadanya? Biarlah ini menjadi pergumulan kita dan memotivasi kita untuk semakin mengasihi Dia di dalam sepanjang kehidupan ini. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami hanya bisa tertunduk di hadapan-Mu pada pagi ini, mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau dengan tuntas dan telah selesai mengerjakan keselamatan kami di atas kayu salib. Walaupun dengan segenap penderitaan yang tak terperikan, tak ada penderitaan yang sehebat yang Engkau terima di atas kayu salib. Tapi semua rela Engkau lakukan karena kami, anak-anak-Mu ini. Kami umat dan pengikut-Mu. Dan kami bersyukur ya Tuhan untuk semuanya itu. Tolonglah kami, supaya dalam kesetiaan kami mengabdikan diri kepada-Mu. Dengan kesetiaan kami taat kepada apa yang Engkau kehendaki. Dan supaya Tuhan menguatkan kami, supaya kami semakin bisa mengasihi Engkau. Sekuat dan semampu kami, mengabdi kepada-Mu. Mengabdi bagi pekerjaan-Mu. Mengabdi bagi pemberitaan Injil-Mu dalam ketulusan. Sebagai tanda ucapan syukur atas karya-Mu yang sudah mati bagi kami. Hamba-Mu mendengarkan dan mendoakan segenap pendengar renungan pagi dimanapun mereka berada pagi ini. Bapa Sorgawi, tolonglah mereka, sertai mereka dalam keadaan mereka. Biarlah pengorbanan-Mu di atas kayu salib menjadi penghiburan sejati bagi kami. Sehingga mereka yang sedang bersedih, Tuhan hiburkan. Mereka yang sedang berduka mengalami penghiburan daripada-Mu. Mereka yang sedang sakit memperoleh kekuatan bahwa bilur-bilur-Mu telah menyembuhkan mereka. Biarlah mereka punya pengharapan, punya semangat. Oleh karena kasih-Mu yang telah sempurna kami alami. Tuhan kami mendoakan supaya seluruh umat-umat-Mu di seluruh dunia pada tahun ini dapat merayakan Paskah dengan penuh sukacita. Anugerahkan keamanan pada kami. Dan kiranya pujian sembah syukur umat-umat-Mu sampai ke hadirat-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Dengarkan doa kami. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.